Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Gakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, kita masih akan membicarakan atau membahas terkait dengan tanaman langka Indonesia dan buah lokal Indonesia. Kali ini kita akan mencoba membicarakan terkait dengan alpukat. Tentunya sahabat Kebun Berkah tidak asing lagi mendengar tanaman ini ya. Namun sebelum kita membahas tanaman alpukat, kami bermohon sahabat Kebun Berkah berkenan untuk meramaikan channel Junediono Kebun Berkah dengan cara subscribe, tonton, like, komen, dan share ke kawan-kawan yang lain
sehingga channel Junidiono Keberberkah semakin ramai, semakin diketahui oleh masyarakat. Sehingga ada dua harapan. Yang pertama adalah jika channel Junidiono berkembang, diketahui oleh banyak masyarakat, harapannya adalah bahwa program-program terutama dari Kementerian LHK maupun Pertanian bisa diketahui oleh masyarakat dan mudah-mudahan bisa tepat sasaran. Harapan yang kedua adalah dengan diketahuinya channel Junidiono Keberberkah, maka harapannya adalah produk-produk terutama dari para petani kebun berkah bisa laku, bisa dibeli oleh sahabat-sahabat semua, sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan tadi, kita akan membahas terkait dengan budidaya alpukat. Dan budidaya alpukat ini kami dapati atau bersumber dari sebuah buku lapang dengan judul Buku Lapang Budidaya Alpukat yang diterbitkan oleh Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian di tahun 2021. Ini buku sangat menarik sahabat kebun berkah, terutama bagi seperti saya yang masih pemula di dalam kegiatan-kegiatan pertanian, apalagi budidaya alpukat ini sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, buku ini ada kurang lebih 116 halaman, ditambah dengan cover maupun kata pengantar daftar isi ya sahabat kebun berkah. Buku ini ditulis oleh tim dari Direktorat Buah dan Florikultura. Ada Ibu Insinyur Siti Bibah Indrajati MSC, ada Bu Dina Rosita SP MSI, ada Pak Lukman Dani Saputra. Dan ada kontributor Pak Eko ya, petani alpukat kelompok tani Cipulus Tani Mandiri Kabupaten Bogor. Ada Bu Endang Gunawan SP MSI dari IPB ya. Ini adalah kontributor di dalam penyusunan buku ini. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk budidaya alpukat kita mencoba harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan persyaratan tumbuh. Alpukat di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sangat baik di berbagai ragam topografi, mulai dataran tinggi hingga dataran rendah. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah iklim. Curah hujan untuk pertumbuhan optimal adalah antara 750 sampai 1.500 mm per tahun. Dan pada umumnya untuk daerah dengan curah hujan kurang dari kebutuhan minimal, yaitu 2 sampai 6 bulan kering, tanaman alpukat masih dapat tumbuh asalkan kedalaman air tanah maksimal 2 meter. Suhu optimal untuk pertumbuhan alpukat berkisar antara 12 sampai 30 derajat Celcius dengan lama penyinaran matahari minimal 5 jam dalam sehari. Adapun tanah yang kedua, alpukat tumbuh optimal memerlukan tanah yang gembur, subur, dan banyak mengandung bahan organik. Alpukat dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, antara lain tanah lempung berpasir, sandy loam, lempung liat, clay loam, lempung endapan, alluvial loam, insectisol, humusol, dan andisol.
pH tanah berkisar antara 5,6 sampai 6,4. Bila pH di bawah 5,5, tanaman bisa terancam keracunan karena unsur Mg, magnesium, aluminium, dan besi yang larut di dalamnya jumlahnya cukup banyak. Yang ketiga adalah ketinggian tempatnya. Pada umumnya tanaman alpokat dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi, yaitu antara 100 sampai 2.700 meter di atas permukaan laut. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun varietas alpokat pada tahun 2021 kurang lebih sudah terdapat 24 varietas alpokat yang terdaftar di Kementerian Pertanian. 24 varietas tersebut antara lain hijau panjang, hijau bundar, YM lebak, mega murapi, mega gagaguan, mega paninggahan, Peurcindo atau mentega, tonggar, ledapuan sika, pesako, gayo, si ginjai, sindang reret, mentera, kendil, raja kiri, si jago, rengganis, wina bandungan, ideola, si pedak, moncong, mentaram, soga, dan pameling. Ya, ini adalah 24 varietas alpokat yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian tahun 2021. Jadi mungkin bisa jadi banyak lagi ya di tahun 2024 ini. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun teknik budidaya yang pertama adalah persiapan lahan. Persiapan lahan merupakan rangkaian kegiatan penyiapan lahan sebagai media tempat tumbuh agar tanaman bisa tumbuh dengan optimal. Persiapan lahan tujuannya adalah mempersiapkan lahan yang baik ya, tadi agar bisa tanaman alpokat bisa tumbuh dengan optimal dengan mendapatkan ruang akar yang baik maupun ruang tumbuh yang baik ya. Adapun tahapan di dalam persiapan lahan ini, yang pertama apabila sahabat ingin membuat kebun ya, perkebunan maksud saya, maka tentunya kita harus mempersiapkan lahan sebaik mungkin ya. Langkah-langkahnya yang pertama tentunya membuat sketsa lahan dan lakukan pengukuran luas lahan. Yang kedua, lakukan penataan lahan sesuai dengan kontur dan arah sinar matahari. Yang ketiga adalah melakukan perencanaan dengan membuat denah kebun, jalan masuk dan keluar kebun, bagaimana sistem drainase dan pengairan, serta tempat nantinya akan melakukan mengumpulkan buah. Langkah yang keempat adalah melakukan pembersihan lahan atau land clearing dengan cara menebangi pohon yang besar, tanaman yang tidak diinginkan, dan membabat semak belukar atau gulma di sekitar lahan. Langkah yang kelima di dalam persiapan lahan adalah memisahkan kayu dari bagian lain untuk dapat dimanfaatkan. Bagian non-kayu dipotong jadi bagian-bagian kecil dan dikumpulkan di satu lokasi untuk menjadi bahan baku kompos. Langkah yang utama adalah tetapkan jarak tanam. Untuk lahan kering atau kebun atau tegalan atau ladang atau pekarangan, maka jarak tanam 10 kali 10 meter dengan jumlah tanaman per hektar mencapai 100 pohon. Jarak dalam dan antar baris 10 meter, dianjurkan tumpang sari ya, sehingga tadi jaraknya 10 kali 10 ya, sehingga sahabat kebun berkah bisa menanam dengan tanaman yang lain di sela-selanya atau di tengah-tengahnya ya. Bisa juga jarak 6 sampai 7 kali 6 sampai 7 meter. Dengan jumlah tanaman per hektarnya kurang lebih 250 pohon alpokat. Jumlah dalam baris dan antar baris kurang lebih 16 pohon. Kalau yang ini dianjurkan adalah monokultur ya. Dengan melakukan penerapan teknologi pangkas
bagian tengah tajuk tanaman dan lebar tajuk antar baris sesuai jarak tanam. Tinggi tanaman hanya bisa mencapai 3-4 meter. Kalau yang 10 kali 10 tadi bisa mencapai 3-5 meter dan dilakukan penerapan teknologi pangkas bagian tengah tajuk tanaman. Atau bisa juga dengan penerapan jarak tanam rapat yang dikenal dengan sebutan Ultra High Density Plantation, UHDP. Antara lain dilakukan dengan mengatur jarak 4 kali 5 meter atau 1,5 kali 3 meter. Selain jarak rapat, UHDP juga menerapkan budidaya pembatasan lebar kanopi atau pengaturan cabang. Pembatasan tinggi tanaman dan benih berasal dari hasil perkembangan vegetatif, disertai dengan pengaturan aplikasi pemupukan dan pengairan yang khusus. Ya. Dan sketsa tadi atau pola jarak tanam alpukat bisa disesuaikan ya sahabat kebun berkah. Namun jika untuk lahan miring dengan kemiringan di atas atau lebih besar sama dengan 30 derajat, jarak tanam disesuaikan dengan jarak terasering dan disarankan menerapkan teknologi pangkas bagian tengah tajuk tanaman dan lebar tajuk antar baris sesuai jarak tanam. Langkah yang 7 di dalam persiapan lahan adalah membuat lubang tanaman berukuran bisa 60 kali 60 kali 60 atau bisa lebih kecil dari 60 cm kedalamannya ya, bisa 60 kali 60 kali 50, 60 kali 60 kali 40 ya. Untuk tanah relatif gembur atau dengan tanah guludan atau ukuran 100 kali 100 kali 100 cm untuk tanah kering atau tanah berlempung atau ukuran lubang tanam disesuaikan dengan kondisi jenis tanah dan umur benih yang akan ditanam. Langkah yang ke-8 adalah memisahkan lapisan tanah bagian atas kurang lebih 20 cm dari permukaan tanah secara terpisah dengan lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya. Langkah yang ke-9 adalah membiarkan lubang tanam terbuka selama kurang lebih 7 hari agar kalian terkena panas matahari. Jika dimungkinkan, lubang tanam diberikan agen pengendali hayati untuk menghindari adanya mikroba yang menyerang perakaran. Untuk mengatasi kendala tanah asam, campurkan tanah galian dengan dolomit atau kapur pertanian sebanyak 0,5-1 kg dan pupuk unsur P sebanyak 50-150 gram per lubang tanam. Langkah yang 10 setelah 7 hari, campurkan tanah lapisan atas dengan pupuk organik atau kompos sebanyak 20 kg. Masukkan tanah galian yang telah dicampur pupuk organik ke lubang tanam. Biarkan kembali lubang tanam selama 7 hari. Setelah itu, lubang siap ditanami dengan bibit alpukat. Baik, sahabat kebun berkah, itulah dari persiapan lahan. Langkah yang kedua adalah persiapan bibit. Bibit yang disarankan memang melalui perbanyakan sambung ya, ataupun okulasi ya, ataupun cangkok. Berarti yang disarankan adalah memang perbanyakan vegetatif. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan kegiatan persiapan bibit adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih bibit alpukat yang sudah bersertifikat. Entres atau mata tunas berasal dari pohon induk tunggal atau blok fondasi atau blok penggadaan mata tempel BPMT yang cepat berproduksi dan mempunyai batang bawah yang kuat serta tahan terhadap penyakit dengan persyaratan teknis sebagai berikut. Yang pertama, tinggi bidang sambung atau okulasi bibit maksimal 30 cm dari leher akar. Dan tinggi batang hasil sambungan bibit minimal 20 cm dari titik sambung atau titik okulasi. Sangat dianjurkan bibit siap tanam memiliki ketinggian di atas 100 cm dari permukaan tanah.
Yang kedua, syarat yang kedua adalah bibit telah berumur atau bibit telah memenuhi persyaratan teknis minimal. Dianjurkan bibit telah berumur minimal 4 bulan setelah sambung atau setelah okulasi, atau sudah mengalami minimal 5 kali flus. Dan sangat dianjurkan yang sudah berumur lebih dari 12 bulan setelah diokulasi atau setelah disambung, dan batang berwarna coklat dan tegak lurus ya, sahabat kebun berkah. Jadi sangat dianjurkan bibit yang kita tanam adalah berusia 12 bulan ya, setelah diokulasi atau setelah disambung. Langkah yang kedua di dalam persiapan bibit adalah menyediakan bibit sesuai dengan luas lahan yang akan ditanam. Jumlah bibit antara 100 sampai 2.222 pohon per hektar, ditambah cadangan 10% untuk penyumbalaman bibit yang mati. Jika dalam satu lahan penanaman hanya satu varietas, maka dianjurkan dilakukan penanaman varietas lain sebanyak minimal 5% dengan tipe pembungaan yang berbeda. Tujuannya untuk membantu optimalisasi penyerbukan. Dalam hal ini, termasuk varietas yang berasal dari luar Indonesia atau varietas yang tidak sesuai ketinggian tempatnya di mana asal lokasi varietas tersebut berasal ya. Jadi diharapkan memang berbeda varietas, sahabat kebun berkah. Langkah yang ketiga adalah sebelum ditanam di kebun, lakukan perawatan bibit secara intensif seperti dengan penyiraman interval 2 hari sekali bila tidak ada hujan, penyiangan terhadap gulma yang ada di polybag maupun di sekitar tanaman. Perawatan bibit memerlukan perhatian khusus karena tanaman masih lemah dan peka terhadap lingkungan yang baru. Langkah yang keempat di dalam persiapan benih adalah melakukan pemupukan saat di polybag jika diperlukan. Gunakan pupuk organik, NPK atau pupuk daun. Pupuk NPK diberikan dengan dosis 3 gram per tanaman dengan interval 2 bulan sekali. Untuk pupuk daun, takaran yang digunakan adalah 2 cc per liter air dengan interval 2 minggu sekali. Langkah yang kelima adalah lakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau tumbuhan. Ini dilakukan bila diperlukan selama di pembibitan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan langkah yang kedua, yaitu persiapan bibit. Langkah yang ketiga, penanaman. Penanaman merupakan rangkaian kegiatan menanam bibit hingga berdiri tegak dan siap tumbuh di lapangan. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaannya, yang pertama, periksa kondisi lubang tanam apakah telah disiapkan pada tahap persiapan lahan. Yang kedua adalah membuat galian kembali disesuaikan dengan ukuran polybag ya, karena tadi lubang tanam sebenarnya sudah dibuat dan sudah diisi dengan media tanam ya. Nah, lalu kita gali lagi ya, sesuai dengan ukuran polybag. Yang ketiga adalah letakkan bibit di tengah lubang galian yang telah disiapkan beserta polybag yang masih membungkus media. Namun disarankan polybag ini dilepaskan ya, sahabat kebun berkah, karena akan membantu adaptasi pertumbuhan akar. Arahkan pucuk bibit berlawanan dengan arah matahari pagi agar pertumbuhannya tegak lurus mengikuti arah sinar matahari. Langkah yang keempat adalah membuka polybag bibit dengan cara menyayat melingkar bagian dasar media bibit dan menyayat bagian samping secara vertikal dari atas ke bawah dengan menggunakan pisau cutter yang tajam. Kemudian lepaskan polybag dari media bibit. Langkah yang kelima adalah menimbun bibit dengan tanah hingga melewati permukaan tanah setinggi kurang lebih besar dari 5 cm di atas pangkal batang secara melingkar, minimal selebar tajuk bibit. Tutup rapat tanah di sekitar bibit dengan cara menekan secara hati-hati.
Apabila selesai, tampak terlihat gundukan tanah di sekeliling bibit. Langkah yang keenam adalah menggunakan ajir untuk menopang pangkal batang utama dengan cara menancapkan ajir yang bisa terbuat dari batang kayu maupun bambu di sisi tanaman sebagai pancang penguat pada bibit yang strukturnya masih lemah agar bisa tumbuh tegak, tapi ini pun jika diperlukan ya. Ikat batang bibit dengan tali ke ajir, upayakan agar ikatan tidak terlalu kencang. Ketujuh, menggunakan naungan sementara sebagai pelindung pada bibit yang masih lemah atau tinggi benih atau tinggi bibit lebih kecil dari 1 meter ketika ditanam di lapang atau ditanam pada musim panas. Yang ke 8, menggunakan mulsa atau dari jerami atau rumput kering di sekitar batang utama, ini juga jika diperlukan. Ke-9, lakukan penyiraman bibit setelah penanaman. Ke-10, lakukan perlakuan khusus jika benih atau bibit alpokat ditanam di luar musim hujan. Langkah yang ke-11 adalah membuat naungan sementara sebagai pelindung tanaman. Yang ke-12 adalah melakukan perawatan pemeliharaan selama masa perkembangan tanaman. Itulah sahabat kebun berkah terkait langkah-langkah di dalam melakukan penanaman alpukat. Yang tadi yang penting ya, ternyata sahabat kebun berkah di dalam satu penanaman usahakan berbeda varietas ya, sahabat kebun berkah. Hal ini digunakan untuk membantu penyerbukannya. Langkah yang keempat di dalam teknis budidaya tanaman alpukat adalah pemupukan. Adapun pemupukan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pemupukan tanam alpukat sebelum produktif dan pemupukan tanaman alpukat sudah produktif. Yang pertama adalah pemupukan tanaman alpukat yang belum produktif. Tanaman alpukat yang belum produktif lebih membutuhkan unsur hara nitrogen lebih banyak dibanding unsur hara fosfor dan kalium. Pupuk yang dapat digunakan adalah pupuk organik, sebaiknya pupuk yang diperkaya dengan agen pengendali hayati dan anorganik. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pemupukan untuk tanaman yang belum produktif, yang pertama adalah kita menghitung jumlah pupuk yang dibutuhkan berdasarkan dosis dan jumlah tanaman. Yang kedua adalah memberikan pupuk organik selama 2 kali dalam setahun, yaitu pada awal hujan dan akhir musim hujan. Dosis yang diberikan antara 10 sampai 20 gram per meter persegi per pohon, lalu timbun dengan tanah. Yang ketiga adalah memberikan dolomit di setiap awal musim hujan dengan dosis 100 sampai 200 gram per meter persegi per pohon. Dan yang keempat adalah memberikan pupuk organik selama setiap 6 bulan sekali sejak bibit alpukat ditanam di lapang atau diberikan pada saat akhir musim hujan. Adapun dosis NPK majemuk sebanyak 150 gram per pohon dan tiap 6 bulan berikutnya dosis ditambah 50 gram dari dosis sebelumnya. Yang kedua atau pupuk tunggal N sebanyak 60 sampai 506 gram per pohon, P2O5 80 sampai 360 gram per pohon, dan K2O 50 sampai 498 gram per pohon dengan frekuensi 4 kali per tahun serta interval 2 sampai 3 bulan disesuaikan dengan masa perkembangan tanaman. Dan dosis yang ketiga adalah untuk tanah dengan kondisi keterbatasan unsur hara, dilakukan analisa unsur hara tanah untuk menentukan kebutuhan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Langkah yang kelima terkait dengan
pemupukan atau tahapan pelaksanaan kegiatan pemupukan pada tanaman yang belum produktif adalah membuat lubang pemupukan dengan cara ditugal merata di bawah tajuk tanaman dengan kedalaman kurang lebih 10 cm dari permukaan tanah untuk pupuk organik jenis cair. Yang keenam, untuk pupuk organik padat, pengaplikasikannya dengan cara ditabur di sekitar batang utama di bawah tajuk tanaman, lalu timbun dengan tanah yang berasal dari luar areal tajuk tanaman. Yang ketujuh, melakukan penyiraman setelah pemberian pupuk. Jika pupuk diberikan tidak pada saat musim hujan. Yang kedelapan, untuk memperbaiki lahan dengan kekurangan unsur hara, sebaiknya pemupukan diperbanyak dengan pemberian pupuk organik. Kesembilan, ini adalah mendokumentasikan ya jika diperlukan. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu yang kedua adalah pemupukan tanaman pada tanaman alpukat yang berproduktif, yang sudah produktif. Tanaman alpukat yang sudah memasuki masa produktif membutuhkan unsur hara fosfor, kalium, kalsium. Oh ya, nah. Baik, sahabat kebun berkah, kita ulangi ya bahwa pemupukan yang kedua adalah pemupukan untuk tanaman yang sudah produktif. Tanaman alpukat yang sudah memasuki masa produktif membutuhkan unsur hara fosfor, kalium, kalsium, boron, magnesium, dan sulfur lebih banyak daripada unsur nitrogen. Pupuk yang dapat digunakan bisa pupuk organik maupun anorganik. Adapun tahapan di dalam pelaksanaan kegiatan pemupukan untuk tanaman alpukat yang produktif, yang pertama adalah menghitung jumlah pupuk yang dibutuhkan berdasarkan dosis pupuk dan jumlah tanaman. Lalu yang kedua adalah memberikan pupuk organik setahun 1-2 kali sebanyak 10-20 kg per meter persegi per pohon setelah pemangkasan atau habis panen dan pada saat buah sebesar kelereng. Yang ketiga adalah memberikan dolomit sebanyak 100-200 gram per meter persegi per pohon. Yang keempat adalah memberikan pupuk anorganik 3 kali dalam setahun, 1-2 bulan setelah pemberian pupuk organik. Dengan beberapa catatan, yang pertama adalah pada awal musim penghujan dan tanaman memasuki fase pembungaan, tidak dianjurkan untuk mengaplikasikan pupuk anorganik yang mengandung unsur nitrogen. Catatan yang kedua adalah pada tanaman fase pembungaan diberikan pupuk yang mengandung unsur boron, Ca, Mg, dan sulfur. Yang ketiga, berikan unsur hara fosfor dan kalium lebih besar dari nitrogen pada fase pembesaran buah minimal 12 minggu setelah bunga mekar. Yang keempat, memberikan unsur hara kalium lebih besar dari fosfor pada fase pemasakan buah 16 minggu setelah bunga mekar. Dan catatan yang kelima adalah merekomendasikan dosis pupuk nitrogen sebanyak 1020 sampai 1630 gram per pohon, P2O5 sebanyak 1150 sampai 1250 gram per pohon, dan K2O sebanyak 2400 sampai 2500 gram per pohon. Masing-masing dengan frekuensi 3 kali per tahun. Langkah yang kelima di dalam tahapan pemupukan pada buah alpukat yang sudah berproduktif, yaitu membuat lubang pemupukan dengan cara ditugal di bawah tajuk tanaman dengan kedalaman 10 cm dari permukaan tanah. Tahap yang keenam, memasukkan pupuk anorganik ke lubang pemupukan lalu timbun dengan tanah. Yang ketujuh,
Lakukan penyiraman setelah pemberian pupuk jika pupuk diberikan tidak pada saat musim hujan. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan tahapan-tahapan pemupukan alpukat yang sudah produktif. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tahapan yang keempat ya, yaitu pemeliharaan ya. Salah satu pemeliharaan adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pengelolaan OPT merupakan rangkaian kegiatan untuk mengendalikan hama dan penyakit agar tanaman alpukat tumbuh optimal dengan produksi tinggi dan mutu buah yang baik. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pengelolaan OPT di dalam tanaman alpukat, yang pertama kita harus melakukan pengamatan terhadap OPT secara berkala 1-2 minggu sekali ya. Tentunya hasil dari monitoring itu atau hasil dari pengamatan itulah yang akan digunakan untuk tahap yang kedua, yaitu tahap menetapkan alternatif pengelolaan OPT. Yang pertama, pengelolaan secara kultur teknis adalah merupakan pengelolaan preventif atau pencegahan yang dilakukan sebelum adanya serangan OPT dengan cara memperbaiki teknik budidaya seperti penggunaan bibit yang bermutu, pengolahan lahan, pengaturan jarak tanam, pemupukan, pengairan, dan sanitasi. Langkah yang kedua atau alternatif yang kedua adalah pengelolaan secara mekanis, merupakan pengelolaan OPT secara langsung baik dengan tangan ataupun dengan bantuan alat. Alternatif yang ketiga adalah pengelolaan secara biologi, merupakan pengendalian OPT dengan memanfaatkan musuh alami, yaitu seperti predator, parasitoid, patogen serangga, maupun patogen antagonis. Dan alternatif yang keempat adalah pengelolaan secara kimiawi, yaitu merupakan pengelolaan atau pengendalian OPT dengan menggunakan bahan baik dari pestisida nabati maupun pestisida sintetis. Pengendalian dengan pestisida sintetis merupakan alternatif terakhir dan harus dilakukan dengan bijaksana dengan menerapkan 6 tepat. Tepat jenis, tepat mutu, tepat sasaran, tepat dosis, dan tepat konsentrasi, tepat waktu, tepat cara, dan tepat aplikasi. Ini adalah 6 tepat. Pengendalian OPT secara kimiawi juga harus memperhatikan tingkat serangan dan lingkungan. Ada beberapa contoh hama untuk tanaman alpukat ya. Berikut gejalanya dan bagaimana cara mengatasinya. Hama. Yang pertama adalah ulat kipat, Cricola tricifenestrata Health. Gejalanya adalah serangan ulat kipat dimulai dari bagian bawah daun muda. Serangan lanjut menyerang daun tua sehingga daun habis dan tajuk menjadi gundul. Hanya tinggal tulang daun dan pada tanaman terdapat kepompong bergelantungan. Adapun pengendaliannya adalah pertama mengumpulkan telur ataupun ulat ataupun pupa bila serangan ringan, kemudian dimusnahkan. Yang kedua adalah memanfaatkan musuh alami seperti predator semut rangrang, parasitoid Aponteles, Papilionis, atau patogen serangga Beauveria bassiana. Yang ketiga adalah menanam tanaman refugia di sekitar lahan. Atau yang keempat, melakukan pengendalian dengan insektisida yang efektif, yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian. Pengendalian secara kimia, seperti tadi diungkapkan bahwa merupakan alternatif terakhir ya. Dianjurkan dengan bahan aktif monocrotophos atau sipermetrin atau fenvalerate
atau imidacloprid atau kloropirfos dan tetraniliprol. Inilah bahan-bahan aktifnya ya. Baik, sahabat kebun berkah, hama yang kedua adalah ulat kupu-kupu gajah. Adapun gejala yang diterima pada tanaman alpokat, serangan ulat ini dimulai dari bagian bawah daun muda, serangan lanjut menyerang daun tua sehingga daun habis dan tajuk menjadi gundul, hanya tinggal tulang daun, dan pada tanaman terdapat kompompong. Ini seperti yang menyerang tanaman alpokat saya, sahabat kebun berkah. Habis dan mati ternyata. Adapun pengendaliannya masih seperti yang terjadi pada ulat kripat, ya, ulat kipat. Ini sama cara pengendaliannya ya, sahabat kebun berkah. Hama yang ketiga adalah kutu putih atau kutu dompolan. Gejala serangannya, kutu umumnya hidup bergerombol atau dompolan. Kutu putih menempel pada daun, bunga, atau buah. Kutu putih menghisap cairan bagian tanaman yang diserang, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Kutu putih mengeluarkan ekskresi embun madu yang merupakan media tanah tumbuhnya cendawan jelaga. Sehingga bagian terserang berwarna hitam, embun madu juga disukai oleh semut. Dan ini sahabat kebun berkah juga menyerang kebun saya, sahabat kebun berkah. Jadi kebun alpokat kami diserang ulat gajah, ulatnya besar ya, dan kutu putih ya, atau kutu dompol. Adapun cara pengendaliannya yaitu mengatur kerapatan tajuk tidak terlalu rimbun agar cahaya matahari masuk ke dalam tajuk dan mencegah berpindahnya kutu putih. Yang kedua adalah mencegah datangnya semut yang memindahkan kutu putih. Yang ketiga, memasang perangkat semut pada batang. Yang keempat, melakukan sanitasi serasahan-serasahan tempat bersarangnya semut. Yang kelima, melakukan penyemprotan dengan minyak sereh wangi 2 minggu setelah perbungaan dan 1 bulan setelah panen dengan konsentrasi 2 cc per liter air. Yang keenam, melakukan penyeruput kutu putih dengan menggunakan deterjen cair dengan konsentrasi 1 cc per liter air. Ataupun memanfaatkan musuh alami seperti predator, Curinus coereleus atau patogen serangga Beauveria baesiana. Atau bisa juga menanam tanaman revigia di sekitar tanaman. Dan langkah yang terakhir ya, menyemprotkan dengan insektisida yang efektif, yang terdaftar dan diisikan oleh Menteri Pertanian. Hama yang keempat adalah tungau merah. Gejala yang timbul yaitu menyerang pada tangkai, daun, dan buah yang masih muda. Serangan pada permukaan bawah daun berwarna tembaga, tepi daun mengeriting, kaku, dan melengkung ke bawah, sehingga menyebabkan daun gugur. Serangan pada buah mengakibatkan permukaan buah bercak-bercak kecil berwarna kuning, kemudian berubah menjadi warna merah seperti karat, sehingga menyebabkan kesegaran dan ukuran buah berkurang, serta dapat menyebabkan buah gugur. Adapun pengendaliannya adalah dengan melakukan sanitasi, membersihkan gulma-gulma sebagai inang alternatif lungu. Yang kedua, menyemprot dengan air dengan kekuatan yang tinggi. Ataupun yang ketiga, memanfaatkan musuh alami seperti predator Velticilla, Akurisuga, atau parasitoid atau patogen serangga. Keempat, menanam tanaman refugia di sekitar lahan. Dan kelima, bisa melakukan penyemprotan dengan insektisida yang efektif, terdaftar, dan diizinkan oleh Menteri Pertanian. Sahabat yang kebun berkah yang berbahagia, hama yang kelima adalah lalat buah. Gejalanya adalah ditandai dengan titik bekas tusukan, yaitu tusukan dari serangga untuk meletakkan telur pada buah. Buah yang terserang menjadi busuk dan gugur.
Dan buah apabila dibelah ditemukan larva atau belatung. Pengendaliannya yaitu pertama melakukan sanitasi pengumpulan buah-buahan busuk dan dimusnahkan. Yang kedua, pengolahan tanah di bawah tajuk agar pupa lalat buah yang terbentuk dalam tanah terangkat, kemudian dikumpulkan dan dimusnahkan. Yang ketiga adalah untuk varietas alpukat yang berkulit tipis dapat dilakukan pembungkusan atau pembrongsongan buah. Yang keempat, pemasangan perangkat beratraktan sebagai penarik lalat buah seperti metil eugenol. Pemasangannya sebaiknya dilakukan sejak buah pentil sampai panen sebanyak 20 perangkat per hektar. Yang kelima adalah menanam refugia atau selasih di sekitar lahan. Yang keenam, pemanfaatan musuh alami yaitu parasitoid, Biospheres sp dan Ophius sp. Ataupun langkah yang terakhir yaitu melakukan penyemprotan dengan insektisida efektif yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian. Itulah sahabat kebun berkah beberapa hama yang bisa menyerang tanaman alpukat dan mudah-mudahan bisa menjadi perhatian ya untuk penyakit maupun hama yang lain. Bisa silahkan sahabat baca di buku lapang budidaya alpukat ya, ini sangat lengkap sahabat kebun berkah. Pemeliharaan yang kedua ya, yaitu penyiangan. Penyiangan merupakan rangkaian kegiatan untuk mengendalikan tanaman liar atau gulma ataupun tanaman parasit ya, benalu. Frekuensi tergantung pada banyaknya gulma yang tumbuh di sekeliling tanaman. Namun sebaiknya dilakukan secara rutin ya. Adapun penyiangan itu sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, penyiangan tanaman muda. Untuk tanaman muda, langkah-langkahnya adalah cabut rumput atau gulma yang tumbuh di bawah tajuk pohon dengan tangan atau pangkas dengan menggunakan alat seperti sabit atau cangkul lalu musnahkan. Yang kedua adalah melakukan penggemburan tanah agar struktur lapisan tanah tidak padat guna membantu pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman alpukat. Yang ketiga, menghindari penggunaan herbisida karena residunya mengganggu pertumbuhan tanaman alpukat. Yang keempat, melakukan penyiangan tanaman secara rutin apabila gulma sudah mulai tumbuh. Dan yang kelima adalah melakukan pembumbunan tanah pada areal sekitar tajuk jika diperlukan. Adapun penyiangan untuk tanaman dewasa, yang pertama adalah pangkas rumput atau gulma yang tumbuh di bagian bawah dan di luar tajuk tanaman dengan menggunakan alat seperti sabit atau cangkul, dan dianjurkan menggunakan mesin pemotong rumput lalu musnahkan. Hindari menggunakan herbisida karena residunya mengganggu pertumbuhan tanaman alpukat. Yang ketiga adalah lakukan penyiangan tanaman secara rutin apabila gulma sudah mulai tumbuh. Dan yang keempat adalah melakukan pembumbunan tanah pada areal sekitar tajuk jika diperlukan. Pemeliharaan yang ketiga adalah dengan pemangkasan. Ada beberapa jenis pemangkasan untuk tanaman alpukat. Yang pertama adalah pemangkasan bentuk. Pemangkasan ini merupakan rangkaian kegiatan memotong bagian tanaman yang tidak diinginkan agar memperoleh bentuk tajuk yang ideal sesuai dengan yang diinginkan. Pemangkasan bentuk pada tanaman alpukat dengan pola pencabangan 1, 3, 9, 27 dapat dilakukan pada awal percabangan tanaman atau pada saat tanaman sudah berumur 1 tahun di lapangan atau sudah berproduksi dengan mengurangi percabangan primer, sekunder, atau tertier. Adapun tahap di dalam pemangkasan, yang pertama melakukan pemangkasan bentuk pada tanaman alpukat ketika cabang primer, sekunder, ataupun tersier sudah memiliki panjang lebih besar daripada 60 cm. Memangkas cabang primer, sekunder, dan tersier yang tidak dikehendaki sampai dengan pangkal cabang. Ketiga, bentuk tajuk mahkota dibentuk seperti payung atau piramida terbalik.
Yang keempat, arahkan pertumbuhan cabang supaya mendatar atau membentuk sudut kurang lebih 90 derajat dengan batang utama. Membutuhkan sudut kurang lebih 90 derajat dengan mengikat batang tadi jika hal ini diperlukan. Yang kelima, mempertahankan tinggi tanaman alpokat antara 2-5 meter dari permukaan tanah dan letak cabang terendah dengan jarak kurang lebih 60-150 cm dari permukaan tanah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang kedua adalah pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan pemeliharaan merupakan rangkaian kegiatan membuang cabang atau ranting yang tidak bermanfaat dan mengendalikan pertumbuhan tanaman yang berlebihan untuk mendukung kontinuitas produksi dan agar dahan atau ranting dalam tajuk tetap mendapatkan sinar matahari. Adapun tahapannya, yang pertama lakukan pemangkasan pemeliharaan pada saat tanaman berproduksi pertama kali. Yang kedua, pangkas cabang yang bersudut kecil ataupun cabang dan ranting yang terserang hama maupun penyakit. Yang ketiga, pangkas dahan dan ranting yang pertumbuhannya ke arah dalam tajuk atau ke arah bawah. Yang keempat, pangkas dahan dan ranting yang rapat sehingga secara bersilangan atau tersembunyi atau terlindungi. Yang kelima, melakukan pemangkasan lebar tajuk tanaman apabila sudah saling bersinggungan antara jarak tanam yang ultra high ya, density plantation jika diperlukan. Yang keenam adalah melakukan pembentukan atau pengaturan arah cabang produksi agar tidak saling bersinggungan antara tanaman dengan menggunakan tali atau kawat agar cabang mengarah sesuai yang diinginkan. Ini pun jika diperlukan. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, langkah selanjutnya adalah pemeliharaan selanjutnya atau yang keempat adalah topping. Topping ini merupakan kegiatan memotong ujung pangkal batang, utama untuk memacu pertumbuhan cabang primer pada fase juvenil, memacu pembungaan pada tanaman yang belum berproduksi dan mempertahankan tinggi tanaman 4-6 meter dari permukaan tanah. Tujuan dari topping ini adalah memudahkan saat pemeliharaan tanaman dan buah, pemberian pupuk dosis yang tepat, dan memudahkan panen. Langkah di dalam topping, yang pertama lakukan topping pada tanaman yang berumur lebih besar dari 5 tahun, atau melakukan topping pada tanaman yang telah memiliki ketinggian 6-7 meter, atau melakukan topping pada tanaman yang telah berproduksi optimal, minimal sudah 3 kali produksi. Yang selanjutnya adalah memangkas ujung pangkal batang utama sepertiga bagian dari tinggi tanaman pada saat daun pada ujung cabang sudah hijau tua atau setelah panen. Yang kelima, sungkup ujung pangkal batang utama dengan plastik yang dilapisi kertas, kemudian ikat dengan tali atau oleskan parafin atau ter atau fungisida pada bagian tanaman yang dipangkas. Yang keenam, melakukan tahapan pemangkasan pemeliharaan. Itulah langkah-langkahnya ya sahabat kebun berkah terkait dengan topping. Pemeliharaan yang selanjutnya adalah penyiraman atau pengairan. Ini tentunya berhubungan dengan fase pertumbuhan atau fase pembungaan. Langkahnya yang pertama membuat sistem pengairan dengan melakukan pemetaan sumber air. Yang kedua adalah melakukan pengairan dengan sistem manual atau pipanisasi atau embung buatan dengan pembuatan parit. Yang ketiga, lakukan penyiraman pada saat tanaman membutuhkan air, terutama pada musim kering atau musim panas. Yang keempat, melakukan pengairan secara optimal pada saat fase pertumbuhan vegetatif, pada saat pembungaan hingga pembesaran buah. Dan hentikan pengairan ketika buah sudah tua hingga panen agar kualitas buah tetap terjaga. Lakukan penyiraman lebih baik pada pagi hari atau pada sore hari. Pemeliharaan yang selanjutnya adalah penjarangan buah. Penjarangan buah dilakukan untuk mendapatkan ukuran buah yang seragam dan disesuaikan dengan kondisi percabangan pohon. Penjarangan buah dilakukan dengan membuang buah yang dianggap tidak baik dengan menyisakan 2-3 buah per dompol. Ya, itu adalah tujuannya ya, sahabat kebun berkah.
Pemeliharaan juga bisa dilakukan dengan pemrongsongan buah. Pemrongsongan buah atau pembungkus buah dianjurkan menggunakan bahan transparan dan berpori seperti kain tangerin ya. Pembungkusan buah dilakukan untuk tanaman yang sudah berproduksi dengan tinggi tanaman sangat terjangkau. Fungsi dari pemrongsongan ini adalah untuk mencegah dari serangan OPT terutama lalat buah, menggerek buah, trips, dan kutu putih. Juga bisa menjaga tingkat kemusuhan daripada buah itu sendiri. Sahabat kebun berkah, teknik budidaya yang terakhir adalah panen ya. Tentunya sangat ditunggu oleh sahabat kebun berkah untuk umur panen. Umur panen buah alpukat sekitar 5-7 bulan dihitung sejak bunga mekar atau pada tingkat kepantangan 80-85%. Ciri-ciri alpukat yang sudah bisa dipanen antara lain siap panen kurang lebih pada 180-210 hari setelah bunga mekar. Yang kedua, perubahan warna kulit buah menjadi hijau terang atau hijau semburat, merah atau kecoklatan. Yang ketiga, cirinya adalah apabila buah diketuk dengan jari berbunyi nyaring. Ciri yang keempat, muncul lapisan lilin pada permukaan kulit buah alpukat. Ciri yang kelima, warna kulit buah agak kusam atau tidak mengkilat. Dan ciri yang terakhir, terdapat bintik-bintik pada kulit buah. Waktu panen. Waktu panen pada saat tidak ada embun dan kondisi kering ya. Dan pada saat cuaca cerah, tidak habis hujan, sebaiknya dilakukan antara jam 8 pagi sampai 4 sore. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan budidaya tanaman alpukat ya yang kami ambil dari buku lapang budidaya alpukat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.